Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Pendidikan Kimia B tahun 2018. Dalam mata kuliah bioteknologi akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ELISA atau Enzim Link Immunosorbent Assay. Saya Nisa Febi Milenia dan rekan saya Tasya Fata Carmita akan menjelaskan mengenai ELISA atau Enzim Link Immunosorbent Assay yang diampu oleh Ibu Irma Ratna Kartika, MSc. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas nanti yaitu yang pertama ada pengertian dari ELISA, kemudian ada sejarah ELISA, prinsip dari ELISA, yang keempat ada tahapan ELISA, kemudian yang kelima ada jenis-jenis dan aplikasi ELISA, dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan dari ELISA. Yang pertama kita bahas tentang pengertian ELISA. Enzyme Link Immunosorbent Assay atau ELISA adalah teknik assay yang berbasiskan plat atau lempeng yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantifikasi peptida, protein, antibodi, dan hormon. Jadi, metode ELISA ini digunakan untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Kemudian juga selain untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen, juga dapat untuk mengukur kadar antigen atau antibodi. Elemen yang penting dalam strategi deteksi pada ELISA ini adalah interaksi spesifik antigen dan antibodi. Kemudian pemeriksaan ELISA kan umumnya berbasiskan lempeng atau plat. Nah, plat atau lempeng yang digunakan umumnya adalah polistiren 96 yang akan secara pasif mengikat antibodi dan protein. Jadi dalam ELISA, sejumlah antigen yang tidak dikenal akan ditempelkan pada suatu permukaan, kemudian antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut. Ini yang berwarna biru ya permukaannya. Nah, sehingga akan berikatan dengan antigennya. Antibodi ini terikat dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Jadi akan pada tahap akhir kalau dia positif hasilnya akan terjadi perubahan warna. Dan perubahan warna ini akan dideteksi panjang gelombangnya. Jadi prinsipnya seperti spektrofotometri. Selanjutnya ada sejarah penemuan ELISA. Jadi siapa penemu metode ELISA? Penemunya yaitu Peter Perelman dan Eva Engvall. Peter Perelman ini adalah ahli imunologi dari Swedia. Di tahun 1970-an, Perelman akhirnya mengembangkan berbagai macam ilmu biologi bersama muridnya yaitu Eva Engvall. Teknik ELISA pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971. Perelman dan Eva Engvall menggunakan teknik ELISA ini dalam bidang imunologi yang pada waktu itu ELISA konvensional untuk menganalisis interaksi antara antigen dan antibodi di dalam suatu sampel, di mana interaksi tersebut ditandai dengan menggunakan suatu enzim yang berfungsi sebagai sinyal. Metode ELISA pertama ditemukannya dalam antibodi yang terkonjugasi dengan protein. Hingga saat ini, teknik ELISA banyak digunakan di berbagai bidang mulai dari deteksi kehamilan hingga deteksi diagnostik parasit dan virus AIDS. Nah, untuk komponen penting dalam metode ELISA ada yang pertama antibodi. Antibodi ini adalah protein yang diproduksi oleh sistem imun untuk melawan antigen. Jadi kehadiran antibodi itu kalau kita terpapar oleh zat asing, misalnya bakteri, virus, jamur. Nah, jadi kalau terpapar zat-zat asing itu, tubuh kita akan menghasilkan suatu antibodi. Kemudian komponen kedua yaitu ada antigen, yaitu molekul yang menginduksi produksi antibodi ketika dikenali oleh tubuh. Jadi ini adalah zat-zat asingnya, misalnya virus, bakteri, jamur, dan lainnya. Komponen ketiga yaitu ada labeling material. Diperlukan adanya marker untuk mengetahui ikatan antigen atau ikatan antigen antibodi. Ini marker ini biasanya enzim. Nah, marker tidak boleh mengganggu ikatan. Ini ada contoh gambar.
dari antibodi yang berikatan dengan antigen. Selanjutnya adalah prinsip kerja akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya membahas yaitu prinsip kerja dari ELISA sendiri, yang mana terbagi menjadi beberapa step atau 4 step. Yang pertama yaitu antigen atau antibodi yang hendak diuji ditempelkan pada suatu permukaan yang berupa mikrotiter. Kemudian selanjutnya antibodi atau antigen spesifik yang telah ditautkan dengan suatu enzim sinyal disesuaikan dengan sampel yang digunakan. Adapun langkah ketiga yaitu selanjutnya ke atas permukaan tersebut dicampurkan suatu substrat yang dapat bereaksi dengan enzim sinyal. Dan pada saat substrat tersebut dicampurkan ke permukaan, enzim yang bertaut dengan antibodi ini akan bereaksi dengan substrat dan menimbulkan suatu sinyal yang dapat dideteksi. Berikut merupakan gambaran dari prinsip kerja ELISA sendiri, yaitu di sini langkah pertama, kemudian langkah selanjutnya, vessel in which antibodies link to whirling. Oke. Dan yang terakhir akan dicuci gitu ya. Di vessel only antibody substance and antibody enzyme remain. Di mana liquid turn from clear to yellow by enzyme. Yang tadinya liquidnya berwarna bening berubah menjadi berwarna kuning akibat dari enzim. Next. Selanjutnya adalah tahapan ELISA. Jadi tahapan umum dari pemeriksaan ELISA dimulai pada tahap pelapisan, di mana lapisan pertama berisikan dengan antigen atau antibodi target yang diabsorpsi ke dalam plat polistiren 96. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan tahap blocking, di mana semua tempat yang permukaan yang tidak berikatan akan terlapisi oleh blocking agen. Tahap selanjutnya adalah melakukan beberapa kali pencucian. Plat kemudian akan diinkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali proses pencucian untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Substrat kemudian akan ditambahkan untuk memproduksi suatu sinyal kalorimetrik. Tahap akhir dari pembacaan dari mikroplet assay ini menggunakan proses separasi melalui ikatan dengan mikroplet. Beberapa kali pencucian akan dilakukan secara berulang pada masing-masing tahap ELISA untuk menghilangkan material yang tidak berikatan. Selama proses ini, hal yang penting diperhatikan adalah untuk membuang cairan sisa untuk mencegah dilusi dari cairan yang ditambahkan pada tahap assay selanjutnya. Untuk tahapan secara lebih spesifiknya, mungkin yang pertama itu inkubasi dengan sampel uji. Jadi, 100 mikroliter sampel uji atau standar dalam buffer ditambahkan ke tiap well. Lalu, tutup plat dan inkubasi pada suhu ruang selama 2 jam. Buffer yang biasa digunakan pada metode ELISA ini yaitu buffer karbonat atau buffer fosfat. Nah, pendiaman selama 2 jam ini bertujuan agar antigennya benar-benar menempel pada plat atau well-nya itu. Lalu, langkah selanjutnya yaitu melakukan pencucian. Nah, pada tahap ketiga yaitu melapisi well dengan antibodi. Pada tahap ini, jadi 100 mikroliter antibodi dipipet
Nah, ini yang terlarut dalam buffer kemudian ditambahkan ke tiap well itu. Nah, lalu tutup plate dan inkubasi pada 4 derajat Celcius semalaman. 4 derajat Celcius di sini untuk menginduksi reaksi antara antibodi dengan antigennya. Kemudian dilakukan pencucian. Nah, sebenarnya selama pendiaman semalaman ini itu sudah terjadi reaksi antibodi dengan antigen yang spesifik. Setelah terjadi reaksi itu kan dicuci, lalu tahap selanjutnya itu inkubasi dengan enzim antibodi terkonjugasi. Nah, pada tahap ini 100 mikroliter enzim antibodi terkonjugasi dalam buffer ditambahkan ke tiap well, lalu tutup plate dan inkubasi pada suhu ruang selama 1 jam. Enzim antibodi terkonjugasi itu seharusnya akan melawan antigen. Antibodi terkonjugasi harusnya spesifik untuk antigen yang diinginkan. Setelah itu dilakukan proses pencucian kembali. Nah, kemudian pada tahap akhir itu kan akan terbentuk warna. Kalau sudah terjadi reaksi enzim substrat itu, nanti akan ada penghentian pembentukan warna. Nah, ini biasanya dinamakan blocking agent ya. Nah, itu bisa digunakan 100 mikroliter 0,5 molar asam sulfat pada tiap well. Nah, ini kan salah satu contohnya asam sulfat, atau bisa juga menggunakan ovalbumin, natrium hidroksida, gelatin, dan sebagainya. Pada tahap akhir yaitu ada pembacaan hasil. Jadi, pembacaan hasil secara langsung melalui bagian bawah plate menggunakan fotometer atau alatnya ini dinamakan ELISA reader, otomatis atau semi otomatis. Panjang gelombang yang direkomendasikan antara 620 sampai 650 nanometer. Jadi prinsip dari alat ELISA reader ini sama dengan spektrofotometer yang mendeteksi dari perubahan warna. Jadi ada panjang gelombangnya yang nanti dideteksi seperti itu. Nah, ini untuk alat ELISA reader seperti ini gambarnya. Komponen lainnya itu ada yang dinamakan ELISA kit. Nah, ELISA kit ini berbeda-beda bergantung pada sampel yang akan kita uji. Nah, ini contoh dari plate-nya. Nah, untuk pengamatan hasil tes dari ELISA itu dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil ELISA secara kuantitatif dapat diamati dari nilai optical density yang diukur dengan menggunakan ELISA reader. Nah, hasil kuantitatif diinterpretasikan dalam perbandingan dengan kurva standar agar dapat secara tepat digunakan untuk menghitung konsentrasi antigen dalam berbagai sampel. Sedangkan hasil ELISA secara kualitatif dapat diamati dengan adanya perubahan warna menjadi kuning pada reaksi pengujian jika sampel yang diuji mengandung antigen. Semakin tinggi intensitas warna yang terbentuk, maka semakin tinggi pula konsentrasi antigen pada sampel tersebut. Nah, jadi kan data ELISA biasanya digambarkan dengan nilai optical density dan konsentrasi untuk menghasilkan kurva sigmoidal. Nah, ini ditunjukkan pada gambar di slide ya untuk kurva standarnya. Jadi nilai optical density-nya itu terletak pada sebelah secara vertikal, sedangkan untuk konsentrasinya pada ini sumbu X secara horizontal seperti itu. Selanjutnya adalah jenis dan aplikasi ELISA akan dilanjutkan oleh Nisa. Ya. Selanjutnya yaitu jenis dan aplikasi ELISA. Yang pertama, jenis-jenis dari metode ELISA sendiri. Yang pertama, yaitu ada ELISA direct atau enzymely immunosorbent assay direct. Nah, teknik ini seringkali digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel ELISA direct menggunakan suatu antibodi spesifik atau monoklonal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan pada sampel yang diuji. Pada ELISA direct ini, pertama-tama mikrotiter diisi dengan sampel yang mengandung antigen yang diinginkan, sehingga antigen tersebut dapat menempel pada bagian dinding-dinding lubang mikrotiter, kemudian
mikrotiter dibilas untuk membuang antigen yang tidak menempel pada dinding lubang mikrotiter tersebut. Kemudian, antibodi yang telah ditautkan dengan enzim sinyal dimasukkan ke dalam lubang-lubang dari mikrotiter sehingga dapat berinteraksi dengan antigen yang diinginkan. Yang dilanjutkan dengan membilas mikrotiter untuk membuang antibodi tertaut enzim sinyal yang tidak bereaksi dengan antigen. Lalu, ke dalam lubang-lubang mikrotiter tersebut ditambahkan substrat yang dapat bereaksi dengan enzim sinyal, sehingga enzim yang bertaut dengan antibodi yang telah berinteraksi dengan antigen yang diinginkan akan berinteraksi dengan substrat dan menimbulkan sinyal yang dapat dideteksi. Nah, pendeteksian interaksi antara antibodi dengan antigen tersebut selanjutnya bisa dihitung dengan menggunakan kalorimetri atau chemoluminescence atau fluorescence endpoint. Kemudian yang kedua ada ELISA indirect atau enzymatic immunosorbent assay indirect. Nah, dalam teknik ELISA indirect yang dideteksi dan diukur konsentrasinya merupakan antibodi. Nah, ELISA indirect ini menggunakan suatu antigen spesifik atau monoklonal serta antibodi sekunder spesifik tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diinginkan pada sampel yang diuji. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ada ELISA sandwich atau enzymally immunosorbent assay sandwich. Nah, teknik ELISA ini menggunakan antibodi primer spesifik untuk menangkap antigen yang diinginkan dan antibodi sekunder tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan. Nah, pada dasarnya prinsip kerja dari ELISA sandwich ini mirip dengan ELISA direct. Hanya saja pada ELISA sandwich larutan antigen yang diinginkan tidak perlu dipurifikasi. Namun karena antigen yang diinginkan tersebut harus dapat berinteraksi dengan antibodi primer spesifik dan antibodi sekunder spesifik tertaut enzim sinyal, maka teknik ELISA sandwich ini cenderung dikhususkan pada antigen yang memiliki minimal dua sisi antigenik atau sisi interaksi dengan antibodi atau antigen yang bersifat multivalent seperti polisakarida atau protein. Nah, pada ELISA sandwich ini, antibodi primer seringkali disebut sebagai antibodi penangkap, sedangkan antibodi sekundernya seringkali disebut sebagai antibodi deteksi. Nah, dalam pengaplikasiannya, ELISA sandwich ini lebih banyak dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan antigen multivalent yang kadarnya sangat rendah pada suatu larutan dengan tingkat kontaminasi tinggi. Hal ini disebabkan ELISA sandwich memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap antigen yang diinginkan akibat keharusan dari antigen tersebut untuk berinteraksi dengan kedua antibodi. Next. Ya, berikut merupakan jenis dari macam-macam ELISA tersebut. Ya, yang pertama di sini ada ELISA direct gitu ya. Salah satu bentuk cara kerjanya. Kemudian ada pula indirect ELISA gitu ya, yang di bawahnya ini. Dan ada juga ELISA sandwich gitu ya cara kerjanya. Di sini pada ELISA direct pertama-tama ada antigen, kemudian ada higher label primary antibody atau antibody primer gitu ya. Kemudian setelah ditambahkan substrat ada color produk yang terbentuk. Yang berbeda dengan sandwich ELISA hanya pada larutan antigennya yang tidak perlu dipurifikasi terlebih dahulu. Next. Selanjutnya adalah memilih ELISA kit yang tepat. Jadi kan ELISA kit ini berbeda-beda bergantung pada kebutuhan dalam penelitian. Nah, tips untuk memilih ELISA kit yang tepat yaitu yang pertama ada spesies yang diteliti.
kita harus memilih kit yang tervalidasi pada spesies yang menunjukkan homologi dengan spesies pada sampel. Jika sampelnya berasal dari spesies yang biasanya diteliti, misalnya manusia, tikus, dan mencit, nah ini cukup mudah untuk mencari kit ELISA yang tervalidasi. Lalu yang kedua, analit dan dideteksi. Jadi kita harus memahami jenis analit, yaitu biasanya protein yang akan dideteksi. ELISA metode sandwich umumnya cocok untuk mendeteksi protein yang besar dengan epitop yang banyak seperti sitokin. Lalu yang ketiga yaitu tujuan analisa. ELISA kan merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kalau ELISA kualitatif itu hanya menyediakan informasi sederhana yaitu positif dan atau negatif. Sedangkan ELISA kuantitatif merefleksikan konsentrasi analit dalam sampel melalui kurva standar. Jadi kita harus jadi kalau kuantitatif itu bisa menghitung jumlah analit pada sampel atau hanya mendeteksi ada atau tidaknya sampel tersebut. Jadi berdasarkan tujuan analisa kita dapat memilih ELISA kualitatif ataupun kuantitatif. Yang keempat yaitu kebutuhan akan sensitivitas. Jika tidak memiliki petunjuk konsentrasi analit pada sampel, ELISA kit dengan spektrum luas merupakan pilihan yang baik. Jika konsentrasi analit pada sampel sangat kecil, ELISA kit dengan sensitivitas tinggi lebih direkomendasikan. Jika konsentrasi analit terlalu tinggi, pengenceran sampel harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kisaran deteksi ELISA kit yang digunakan. Lalu yang kelima itu ada ukuran sampel. ELISA kit biasanya membutuhkan sampel dari 10 hingga 100 mikroliter. Jika jumlah sampel sangat kecil, lebih baik menggunakan kit ELISA dengan kebutuhan akan sampel yang sedikit. Lalu yang keenam yaitu melihat cara kerjanya. ELISA kit dengan cara kerja yang sederhana lebih mudah digunakan dan waktu uji yang singkat dapat memudahkan pekerjaan kita dalam penelitian. Jadi memilih ELISA kit yang cara kerja sederhana lebih baik. Lalu yang ketujuh ada referensi. Jadi kita harus mencari referensi, lihat-lihat dari penelitian sebelumnya. Kan ELISA kit yang telah digunakan oleh peneliti lain biasanya ada di literaturnya, nah itu lebih dapat terpercaya. Selain itu, produsen dan produk yang telah memiliki sertifikasi umumnya lebih dapat diandalkan. Lalu yang kedelapan ada harga. Harga yang mahal menunjukkan kualitas, jadi semakin mahal harganya, semakin bagus kualitasnya. Yang kesembilan ada tipe antibodi. Jadi tergantung dari jenis ELISA-nya. Misalkan dalam ELISA sandwich kadangkala itu lebih membantu menggunakan antibodi poliklonal untuk menangkap analit dan antibodi monoklonalnya untuk deteksi. Yang ke-10 itu ada recovery dan linearitas. Ini digunakan untuk menilai pengerjaan ELISA kit. Dan yang terakhir ada sistem deteksi. Untuk pengaplikasian ELISA ini, jadi aplikasi dalam bidang pertanian, yaitu sejak diadopsi pertama kali untuk deteksi virus tanaman pada tahun 1970, teknik ELISA telah digunakan di luar negeri untuk deteksi dan identifikasi berbagai patogen tanaman, termasuk virus, fitoplasma, bakteri, nematoda, dan jamur. Lebih dari 100 jenis patogen utama tanaman pertanian telah dideteksi dengan ELISA. Teknik ini juga telah digunakan untuk kajian epidemiologi dan menelusuri proses infeksi pada tanaman. Nah, itu untuk pada bidang pertanian, sedangkan aplikasi dalam bidang kesehatan atau medis beberapa diantaranya yaitu untuk serum antibody concentration. Yang kedua, untuk deteksi antigen, contohnya hormon kehamilan, penyakit sapi gila, dan lainnya. Yang ketiga ada mendeteksi potensial alergi makanan, jadi bisa menggunakan metode ELISA, contohnya alergi pada susu, kacang, dan telur. Selanjutnya untuk pelacakan wabah penyakit, contohnya HIV, flu burung, kolera, penyakit seksual, dan sebagainya.
Selanjutnya ada contoh untuk mendeteksi antibodi dalam sampel darah. Ini untuk mendeteksi setelah terkena penyakit di masa lalu. Jadi bisa menggunakan untuk memastikan apakah masih terpapar atau tidak, itu bisa menggunakan metode ELISA ini, yaitu contohnya itu mendeteksi penyakit lima, terus HIV, flu burung, dan trichinosis. Seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ELISA. Akan dilanjut oleh Nisa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ELISA atau enzim immunosorbent assay. Yang pertama yaitu ada kelebihan dari ELISA sendiri. Yang pertama yaitu teknik ELISA ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu yang pertama teknik pengerjaannya relatif sederhana. Kemudian yang kedua relatif ekonomis karena jenis antibodi yang digunakan hanya satu saja sehingga bisa menghemat biaya untuk membeli banyak jenis antibodi. Kemudian yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen walaupun kadar antigen tersebut sangat rendah. Nah, hal ini disebabkan sifat interaksi antara antibodi atau antigen yang bersifat sangat spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu dapat digunakan dalam banyak macam pengujian. Selain kelebihan, ada pun kekurangan yang dimiliki dari ELISA tersebut, yaitu yang pertama, jenis antibodi yang digunakan pada uji dengan teknik ELISA ini hanya jenis antibodi monoklonal, artinya antibodi yang hanya mengenali satu antigen. Kemudian yang kedua, harga antibodi monoklonal relatif lebih mahal daripada antibodi poliklonal, sehingga pengujian teknik ELISA ini membutuhkan biaya yang relatif mahal. Kemudian yang ketiga, pada beberapa macam teknik ELISA dapat terjadi kesalahan pengujian akibat kontrol negatif yang menunjukkan respon positif yang disebabkan inefektivitas dari larutan blocking, sehingga antibodi sekunder atau antigen asingnya dapat berinteraksi dengan antibodi bertaut enzim sinyal dan menimbulkan sinyal. Kemudian yang keempat, yaitu reaksi antara enzim sinyal dan substrat berlangsung relatif cepat, sehingga pembacaan harus dilakukan dengan cepat. Nah, pada perkembangannya, hal ini dapat diatasi dengan memberikan larutan untuk menghentikan reaksi. Selanjutnya, mengapa kontrol negatif dapat menunjukkan respon yang positif? Jadi, pada beberapa macam teknik ELISA, dapat terjadi kesalahan pengujian akibat kontrol negatif yang menunjukkan respon positif. Hal ini disebabkan inefektivitas dari larutan blocking, sehingga antibodi sekunder atau antigen asing ini dapat berinteraksi dengan antibodi bertaut enzim sinyal dan menimbulkan sinyal. Di sini ada ilustrasinya, yaitu di mana antibodi dengan antigen, kemudian ada epitopes, dan di sini ada antibodi monoklonal dan antiserum poliklonal. Kemudian cara mencegah atau mengurangi kesalahan pada metode ELISA. Yang pertama, reagen atau sampelnya terkontaminasi. Jadi reagen atau sampel mungkin terkontaminasi atau ada kontaminasi silang dari percikan di antara well-nya. Kemudian gunakan reagen segar dan pipet dengan hati-hati. Kemudian sandwich ELISA atau antibodi pendeteksi mendeteksi antibodi pelapis, yaitu di mana cara mencegahnya yaitu diperiksa lagi apakah antibodi pelapis dan antibodi pendeteksi yang digunakan telah benar dan mereka tidak akan saling mendeteksi.
Kemudian pencucian plat yang tidak memadai. Jadi untuk memastikannya yaitu pastikan bahwa well dicuci secara memadai dengan mengisi sumur dengan buffer pencuci. Kemudian dipastikan kembali bahwa semua larutan antibodi residu dihilangkan sebelum dicuci. Kemudian, ada terlalu banyak antibodi yang digunakan yang mengarah pada pengikatan non-spesifik. Nah, cara mengatasinya yaitu diperiksa kembali jumlah antibodi yang disarankan. Kemudian, gunakan lebih sedikit antibodi. Nah, ya, di sini berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk sumber dari materi kami mengenai ELISA. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.